Salam-salam dulu deh. Meskipun kita aja yang di sini. Salam-salam. Selamat hari Minggu. Kita akan beribadah. Mari kita beribadah bersama. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk yang di Zoom, Ko Felix mungkin. Randy Ezra ya, Ko Randy Ezra. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita Mazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku karena Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kiranya lagu pujian kali ini membawa kita ke satu perenungan bahwa Tuhan adalah gembala kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujiannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Dalam Tuhan sepanjang masa. Dalam Tuhan sepanjang masa. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan melakukan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja-gereja dari segala zaman dan tempat.
Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Katakan hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, amin Tuhan, kekuatanku, namun apa? Yes, amin. Kau tetap samanya, sebab sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku semuanya, sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku. Sekali lagi katakan sumber, sumber. Amin. Yes, sumber kuatku, amin. Kuatku dan bagianku semuanya, 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 semuanya.
Banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, men. Layaknya kita datang untuk memuji, menyembah Dia sebagai ucapan syukur kita bagi Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Sekali katakan banyaklah, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, amin. Tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu. Yesus, katakan banyaklah, banyaklah, amin, yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan, yes, dan maksud-Mu bagiku, ya. Katakan tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Di mana saat ini kami merayakan hari Pesta, di mana kami merasakan bahwa Kau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Bersama-sama katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Oh, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Di dunia yang begitu cepat, mungkin ada banyak orang yang datang dan bertanya, "Kamu udah lulus belum? Udah punya bisnis belum? Teman-teman kamu yang lain udah tunangan loh, udah punya suami. Kamu lihat deh, si itu terkenal, punya banyak followers. Kamu kapan?" Rasanya apa yang kita kerjakan adalah segala-galanya. Tak jarang kita menilai diri kita dari hal-hal tersebut. Kalau ada berita, ada anak mahasiswa berhasil buat bisnis untung 1 miliar, mungkin orang-orang akan banyak berita itu daripada klik berita ada mahasiswa yang lulus skripsinya. Karena buat orang-orang yang mahasiswa lulus skripsinya itu hal yang biasa.
Biasanya sebagai manusia itu tertarik dengan sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang tidak biasa. Tapi di dunia yang cepat, bagaimana kalau kita berhenti duduk sejenak, hadir di momen saat ini, menyadari apa yang sedang saya kerjakan, apa yang sedang saya rasakan, apa yang sedang saya ucapkan, dan apa yang sedang saya lakukan. Rasanya begitu kecil, sepele. Rasanya kebahagiaan itu hanya pantas untuk dirayakan kalau kamu mencapai sesuatu yang besar. Kebanggaan rasanya layak kalau kamu melakukan sesuatu yang ekstrim. Ketika kebahagiaan rasanya begitu jauh, beberapa hari yang lalu teman saya lagi berangkat kantor, kemudian kakinya jatuh dan dislokasi. Dia sedih dan cerita ke saya, dia berharap dia bisa berjalan lagi dan berangkat ke kantor. Karena kejadian itu, atasannya sedang memikirkan untuk menggantikan dia dengan karyawan yang baru. Tuhan, ingatkan aku bahwa setiap tarikan ingatkan aku bahwa setiap darah yang terpompa dari dan menuju jantungku. Ingatkan aku bahwa setiap suapan nasi dan tegukan air bersih yang masuk ke dalam mulutku. Ingatkan aku bahwa setiap aku tertidur dan terbangun. Ingatkan aku bahwa setiap tangisan dan senyumanku adalah hal yang tidak mungkin aku dapat lakukan sendiri jika bukan Engkau yang mengizinkannya, memberikannya, dan menjaganya. Ajar aku menghargai nafas yang Engkau berikan, meski aku nggak mengalami sesak nafas. Ajar aku menghargai jantung yang berdetak, meski aku lagi nggak sakit jantung. Ajar aku menghargai minum dan makanku, meski aku sudah kenyang dan sudah tidak merasa haus. Ajar aku menghargai rasa ngantukku dan bagaimana aku terjaga meski aku tidak mengalami insomnia ataupun hypersomnia. Ajar aku menghargainya, menghargai setiap tangisan dan senyumanku meski aku sekarang tidak merasa mati rasa. Maafkan aku bila aku sering mengabaikannya, karena aku pikir hal itu biasa-biasa saja dan seolah-olah diriku mampu melakukannya tanpa seizin Tuhan. Ketika duniaku terasa begitu bising, bantu aku mengenali suaramu. Ketika duniaku terasa begitu ramai, bantu aku terus fokus mencari wajahmu. Ketika duniaku terasa begitu dingin, bantu aku menyadari, menemukan kehangatan kasih-Mu. Ketika duniaku terasa bukan tempatku, bantu aku menyadari bahwa memang sesungguhnya aku diciptakan untuk menjadikan Engkau duniaku. Yang selama ini mungkin aku tinggalkan, aku abaikan, karena aku mencari sesuatu yang ekstrim di luar sana. Apakah pada saat ini aku masih hanya sibuk mengeluhkan hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidupku? Apakah hal buruk yang aku alami pada satu titik itu menutup begitu banyak kebaikan yang aku terima dalam sehari darimu? Jikalau itu terjadi, maafkan aku Tuhan,
Maafkan aku. Dan aku begitu menyadari bahwa aku sangat tidak pandai bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk cinta dan kehadiran dan penjagaan-Mu. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukur pagi hari ini ketika Engkau yang menyentuh hidup kami, Engkau yang melengkuh kami, memeluk kami, untuk mengatakan bahwa it's going to be okay, everything is going to be okay. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu, kami bersyukur karena setia-Mu, kami bersyukur karena Engkau memiliki kami pada pagi hari. Kami berdoa agar kiranya hati yang Kau miliki ini Engkau yang bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga bersyukur buat ibadah hari ini, kalau kami boleh menjalani rangkaian ibadah 2 mingguan kami untuk mengaturkan syukur kami kepada Tuhan, dimana kami sudah berjumpa dengan Engkau setiap harinya. Kami juga mempersembahkan anak-anak kami ke perayaan sekolah minggu agar mereka boleh diajar mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ikut dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berbicara pada mereka, kiranya Tuhan menyentuh hidup mereka, agar mereka boleh menjadi dewasa, menjadi besar, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Di Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come on, we sing together. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your hand, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mari kita berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang mau berbicara melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu, melainkan Kristus yang dapat dijumpai di dalam firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, berbicara kepada kami, dan bahkan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur, dan semua kasih Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Hai Frank. Halo. Bung Onggi, wede, mantap. Bung Onggi sudah bertemu lagi sama Ancis. Gimana Bung? Rasanya Bung bertemu lagi dengan Ancis Bung? Baik, shalom semuanya. Senang sekali bertemu juga dengan yang di Zoom. Yang di Zoom, halo yang di Zoom. Bye bye. Shalom. Wah, ada siapa nggak tahu pokoknya gitu ya. Oke. Suaranya bagus ya? Suaranya bagus udah? Oke. Terlalu gemak? Enggak kan ya? Enggak gemak. Oke ya. Oke. Sip. Mohon ditampilkan. Saya berikan judul pada pagi hari ini adalah Pentecostal gitu ya. Kita tahu bahwa minggu lalu kita merayakan salah satu hal yang besar di kalender gereja, yaitu Hari Raya Pentakosta. Semua yang sudah Kristen bertahun-tahun pasti sudah familiar dengan namanya Pentakosta, tetapi mungkin kita cuma tahu bahwa ya udah hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus gitu. Hari pencurahan Roh Kudus yang terjadi 2000 tahun yang lalu, and that's it gitu. Nah, izinkan saya pada pagi hari ini untuk tidak bermaksud gitu ya. Next ya. Saya tidak bermaksud untuk menjelaskan tentang sejarah dirayakannya Hari Raya Pentakosta oleh orang-orang Yahudi,
apa dan bagaimana sejarahnya. Juga tidak berusaha untuk menyinggung fenomena pencurahan Roh Kudus yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Karena hal ini sudah dibahas dengan tajam oleh kedua biblikus kita yang dua-duanya lagi di ruang sekolah minggu gitu ya. Di dalam podcast yang akan segera tayang, mesti nonton, itu sadis banget. Itu benar-benar dua biblikus itu menelanjangi Kisah Rasul pasal 2 gitu kan. Gitu. Oh, itu keren banget lah. Jadi saya merasa bahwa nggak perlu untuk saya bahas tentang apa dan bagaimana, nanti didengarkan saja di podcast mereka. Next ya. Tetapi saya ingin bermain dengan kata-kata untuk meng-highlight evolusi Kisah Rasul pasal 2. Kita tahu sama-sama bahwa Pentakosta terjadi Kisah Rasul pasal 2. Semuanya yang baca Alkitab tahu. Bahkan kemarin Pastor CJ sudah menarik ke belakang kepada Yoel pasal 2. Ada yang ingat Yoel pasal 2 bunyinya apa? Pada hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan rohnya, gitu kan? Yang muda akan mendapat mimpi. Terbalik gak? Yang tua akan mendapat mimpi, yang anak-anak muda akan mendapat penglihatan, gitu kan? Udah ditarik ke Yoel pasal 2, lalu Pastor Vicky membahas Kisah Rasul pasal 2 dan sebagainya, lengkap gitu. Nah, saya nggak ingin meng-highlight itu, tetapi saya ingin melihat evolusinya dari Kisah Rasul pasal 2 2000 tahun yang lalu di Yerusalem sampai ke dalam dunia kita hari ini dalam satu sesi yang saya beri judul Pentecostal, Kentecostal. Ya, Pentecostal, Kentecostal. Concern saya adalah bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa Pentecost itu ternyata berdampak signifikan dalam kegerakan gereja, terutama di abad 21. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Pentekostal itu menjadi satu kegerakan yang menjadi sangat signifikan di abad 21. Namun tidak jarang skandal-skandal yang terjadi membuat kita melupakan tujuan asali dari pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita bicara tentang skandal, yang paling update tentang skandal adalah Pak Edi. Semoga Pak Edi nggak datang hari ini kan gitu. Nah jadi kalau kita bicara tentang skandal, Pak Edi adalah orang yang paling update lah dia, gitu kan. Nah, tapi itu menjadi concern kita bersama. Concern itu menjadi concern kita bersama. Izinkanlah saya hari ini untuk bermain dengan kata-kata, bermain dengan banyak gimmick, gitu kan. Ada yang pengen tahu tentang gimmick, nanti juga di podcast ada lagi gitu tentang gimmick. Gimmick saya yang pertama adalah ini. Kamu mesti pakai ini dulu. Nah, gitu kan, gitu. Ada apinya, gitu kan. Sekarang saya mendapatkan atensi saudara-saudara gitu karena saya sudah pakai gimmick. Kalau saya pakai gimmick saya lebih diperhatikan pastinya, begitu kan? Nah, baik. Let's start. Pentecostal. Saya memulainya dengan kata ini, Pentecostal. Kenapa saya menggunakan kata Pentecostal? Ini adalah William Seymour dan kegerakannya di Azusa Street yang katanya Pentakosta yang kedua, Pentakosta 2.0. Kalau kata Pastor Vicky, emang bisa dibilang Pentakosta kedua? Katanya gitu. Tetapi orang-orang mengatakan demikian. Kurang lebih pada akhir abad ke-19, William Seymour dan kegerakan besar terjadi di Azusa, di Amerika Serikat. Satu perkembangan yang sangat rapid. At that time tidak ada yang tahu. Atau tidak pernah ada yang menyoroti tentang apa itu Pentakosta. Gereja sepanjang 2000 tahun boleh dikatakan merayakan Pentakosta setiap tahun tanpa memiliki satu hal atau satu fenomena yang begitu meledaknya. Toh gereja Ortodoks mengatakan bahwa karya Roh Kudus, semua karya supranatural itu berubah menjadi tradisi gereja di abad pertama. Jadi katanya gini, kalau dilihat bahwa ada begitu banyak karunia roh di dalam Korintus misalnya. Ada yang karunia berbahasa lain, ada yang karunia hikmat, ada yang karunia bernubuat. Maka semua karunia roh yang sifatnya supranatural itu adalah untuk membangun gereja, membangun jemaat. Dan gereja Ortodoks mengatakan bahwa ketika jemaat itu sudah terbangun di abad pertama, maka karunia-karunia supranatural itu berubah menjadi apa yang kita kenal dengan nama tradisi gereja. Contoh tradisi gereja apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Tradisi gereja yang paling gampang adalah di dalam gereja Katolik itu ada tanda salib. Ya kan? Tangan mengerucut seperti ini.
Lalu ini ada tradisi gerejanya di sini. Kenapa tanda salib itu harus begini atas demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya? Karena di dalam posisi postur ini menjelaskan tentang 3 pribadi kealahan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana pribadi yang kedua turun dan masuk ke dalam rahim seorang wanita dilahirkan dalam rupa Allah dan manusia. Tradisi gereja keren banget, dia udah menjelaskan sedemikian rupa. Nah, di dalam 2000 tahun gereja ternyata tidak ada hal-hal yang lebih bombastis daripada itu. Sampai ketika Azusa Street meledak. Dan apa yang tadinya hanya dimulai di Azusa Street tiba-tiba menjadi satu perkembangan yang rapid dari Amerika ke seluruh dunia. Dikatakan bahwa di Azusa Street itu ibadah bisa berjalan berjam-jam. Orang nggak pengen pulang. Gitu kan? Kalau ada Roh Kudus turun, orang lagi datang, lagi jalan menuju tempat ibadah itu sudah menangis dan berbahasa roh di jalan. Kayak gitu. Kan? Belum pernah kan lu kan? Gitu kan? Orang berbahasa roh biasanya di dalam gereja. Gak pernah lu lihat orang berbahasa roh itu di jalanan. Nah, tapi katanya waktu zaman Azusa Street begitu. Makanya disebutnya Pentakosta yang kedua. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Nah, terlepas dari semua fenomena yang terjadi pada waktu itu, ternyata kita tidak bisa memungkiri bahwa gerakan tersebut membawa Injil itu lebih luas lagi. Termasuk ke Belanda dan misionaris-misionaris mereka yang membawa api tersebut ke Indonesia. Kelompok ini dikenal dengan nama Pinkstergemeente, gitu ya. Kalau hari ini Pinkstergemeente ini berubah nama menjadi apa? Gereja Pentakosta di Indonesia, atau kita kenal dengan nama GPDI. Nah, itu namanya Pinkstergemeente. Dan memberi wahana baru di tengah gereja arus utama. Gereform Kerk. Gitu ya. Gereja Reform Belanda, atau gerejanya Pastor Vinky itu yang gemis. Gereja Masehi, Injil, Sangir Talaut itu Gereform Kerk. Gitu ya. Jadi gereja pada waktu itu cuma ada satu. Gereform Kerk. Kalau bukan Katolik. Tapi muncullah golongan Pinkstergemeente kurang lebih tahun 1920-an ke Indonesia. Jadi ini kenapa saya gunakan kata Pentekostal, bahwa apa yang dimulai di dalam Kisah Rasul pasal 2, tiba-tiba kurang lebih butuh 19 abad, nyebrang ke Amerika entah kenapa, gitu kan ya. Gak usah dibahas tentang ini benar apa enggak benar, pokoknya terjadi seperti itu, lalu nyebrang lagi sampai ke Indonesia. Itu yang saya sebut Pentekostal. Tetapi berikutnya, nah ini menjadi masalah. Pertumbuhan yang cepat dan masif di berbagai tempat biasanya menimbulkan rasa ketidaksukaan dan rintangan dari golongan yang lebih well established. Ya kan? Kalau dalam berbisnis, saudara membuka bisnis di satu tempat, ada saingan di dalam dulu, dia akan merasa bahwa, saingan nih. Gitu. Hal itu membuat kaum Pentakosta seolah menjadi klan tersendiri. Okay? Dia menjadi satu klan tersendiri jika tidak mau disebut sek atau cult. Dan menjadi berbeda dengan tujuan utama Pentakosta di dalam Kisah Rasul 2 yang merekonsiliasi semua bangsa. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta itu memiliki semangat rekonsiliasi, bukan semangat untuk menjadi berbeda. Tetapi di dalam prosesnya kita melihat bahwa ternyata hal ini menimbulkan klan Pentekostal sehingga geng ini menjadi satu klan tersendiri yang berbeda dari semangat rekonsiliasi di Kisah Rasul pasal 2. Dan sebagaimana kata Paul Freire di dalam Pedagogy of the Oppressed, mereka yang berada di bawah penindasan jika tidak diajar dengan baik akan berbalik menjadi sang penindas ketika mereka memiliki kekuasaan nantinya. That's going to be the problem. Tadinya mereka yang punya semangat, lalu mereka diopres, ditindas, dan karena tidak diajar dengan baik, maka mereka kalau tidak diajar dengan baik, ketika mereka nanti punya kekuasaan, mereka akan berbalik menjadi penindas. And that is the fact. Dan akhirnya klan yang kecil ini berubah menjadi apa yang saya sebut Pentekostal. Next ya. Mereka pikir klan ini akan tetap di pinggiran. Gereja-gereja mainstream telah terlanjur sombong, tidak memperhitungkan pertumbuhan mereka, dan sekarang saya pikir mereka lah yang menjadi arus utama. Dan sepertinya yang diwanti-wanti oleh Freire menjadi terbukti.
Lord Acton mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Dan inilah yang terjadi ketika mereka yang tadinya datang dari pinggir, sekarang mereka ada di tengah. Mereka menjadi satu. Yaitu apa? Tentang kedatangan Yesus kedua kali. Itu. Sebelumnya nggak pernah ada ribut-ribut tentang kedatangan Yesus kedua kali. Yang ribut-ribut tentang kedatangan Yesus kedua kali itu hanya klan Pentekostal. Satu hari nanti akan ada antikris, bait Allah akan dibangun, anak lembu merah harus ada, dan sebagainya. Apalagi Fred, sangkakala akan ditiup, gitu kan? Kuda penunggang kuda, gitu kan? Kuda warna merah, kuning, ungu, apapun lah, gitu kan? Gitu, kuda apapun lah, gitu. Nah, yang ribut-ribut soal itu cuma itu aja, gitu. Dan ketika mereka menjadi main, mereka menjadi yang kekuatan, mereka mulai menunjukkan bahwa this is us. Nggak masalah loh, sampai dengan di sini nggak ada masalah. Seperti yang tadi saya bilang, Pentecostal, Pentecostal, Pentecostal. Namun ternyata ketika mereka mulai menjadi main, this is a problem. This is going to be a problem next. Yang saya sebut Pentecostal atau Pentecostal. Next ya. Kesusahan dan keberhasilan adalah dua sisi mata uang. Okay. Keduanya tidak mengubah orang, melainkan mereveal siapa orang itu sesungguhnya. Dan semakin banyak yang menginginkannya. Jangan berpikir bahwa ini muncul menjadi satu adaptasi dari hal, karena udah besar menjadi begini. Enggak. Keberhasilan itu menunjukkan siapa saudara sesungguhnya. Penderitaan tidak mengubah orang. Kesuksesan tidak mengubah orang. Penderitaan dan kesuksesan menampilkan siapa saudara sesungguhnya. Coba perhatikan wajah orang-orang sebelah kiri kanan baik-baik gitu kan. Dia tuh masih begini-begini aja karena dia belum sukses gitu kan. Coba kalau dia sukses gitu. Dia akan lebih gak seperti ini mungkin. Karena itu akan reveal aslinya dia kayak apa. Gitu kan? Atau kalau dia susah, itu juga akan mereveal aslinya dia kayak apa. Gitu kan? Hendaklah kita sebagai gereja Tuhan itu agar tidak terhisap ke dalam baik itu kesulitan ataupun kesuksesan sehingga kita tetap memainkan peranan kita. Gereja Tuhan dengarkan baik-baik. Bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk terus menjadi diri kita apa adanya. Kalau kita dipanggil untuk menjadi diri kita apa adanya, ngaco banget kita. Kita adalah orang-orang yang ngaco. Tapi kita dipanggil untuk belajar mengikuti langkah Kristus. Kalau kita ingin menjadi diri kita apa adanya, gitu, kita akan memilih untuk mabuk malam-malam. Ya nggak? Gitu kan? Siapa yang suka mabuk malam-malam gitu kan? Gitu, come on. Ini adalah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengikuti apa yang kita inginkan, kita pengennya kita nggak usah kerja, kita ingin party all day long, kita ingin lakukan hal-hal yang nggak pernah terpikirkan. Tetapi hari ini kita nggak bisa melakukan hal itu, mungkin karena memang situasinya tidak mengizinkan. So the question is, apa yang saudara akan lakukan kalau saudara memiliki segalanya? And that is the question. Apa akan jadi apa saudara kalau saudara memiliki banyak hal dalam kehidupan? Sehingga apa yang tadi semangatnya katanya semangat berdoa, semangat orang-orang yang datang ke gereja dengan perasaan berapi-api mencari Tuhan digantikan dengan hal-hal ini. Apakah mereka masih berapi-api untuk mencari Tuhan? I don't know. Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah mega churches itu benar-benar peduli kepada orang-orang? I don't know. Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah memang kita mengarah pandangan kita kepada hal tersebut? Mungkin iya, mungkin tidak. Dan ini menjadi sekedar hal yang glamor dan menjadi satu permainan. You need to do this. Menjadi satu permainan that you need to do this. Dan ketika sudah plain,
clan, main, glam, dan game, maka berikutnya adalah menjadi Pentecostal. Next. Apa itu? Menjadi satu spiritualitas kalengan. Menjadi spiritualitas yang berapi-api ini perlahan tetapi pasti berubah menjadi satu spiritualitas kalengan yang diracik untuk di copy paste dan dinikmati oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Misalnya contohnya, saya beli ini. Yang gimmick katanya. Saya beli ini kemarin. Larutan penyegar. Cap badak gitu ya. Iya, mestinya nanti di blur gitu ya. Ingat, percayalah bahwa saya tidak di-endorse oleh apapun gitu kan gitu ya. Tapi ini udah menjadi satu hal yang kalengan. Oh, saya kurang sini ya gini gitu. Kan gitu. Menjadi hal yang kalengan. Kenapa? Karena ini belinya dimanapun saudara beli ini rasanya pasti akan sama. Kalau belum expired. Ya kan? Kalau expired rasanya mungkin beda. Kalau belum expired rasanya pasti sama. Dan mau belinya di Indomaret, mau belinya di Alfamart, mau belinya di Superindo, mau di Grand Lucky, mau dimanapun. Gua kali ini benar-benar ini banget ya, endorse banget ya dengan semua hal itu. Pokoknya mau beli dimanapun rasanya pasti sama. Termasuk warung Madura apa tuh? Oh oke, iya betul. Toko kelontong, ya kan? Yes. Bunyinya pun sama, itu sudah didesain demikian. Gitu kan? Demikian juga gereja, seolah-olah bahwa spiritualitas yang berapi-api tadi sudah digantikan dengan sesuatu yang udah ini standarnya begini. Ya kan? Gereja sama-sama datang. Duduk depan. Duduk begitu, teater, nonton depan, nonton pertunjukan. Ya kan? Duduk sama dengan bioskop pada akhirnya kan? Sama-sama datang, sama-sama duduk nonton pertunjukan di depan, kiri kanan nggak kenal biasanya kalau di mega church, ya kan? Bedanya apa? Kalau bioskop bayarnya duluan, gereja bayarnya belakangan, gitu kan? Nah, iya gitu, kita bikin duluan, gitu. Nah, jadi ternyata itu menjadi satu pakem, satu pola yang dianggap bahwa ini loh, kalau gerejamu berhasil harus seperti ini. Kalau kamu ingin merasakan hadirat Roh Kudus, kamu harus lakukan seperti ini. Which is not. Karena yang menjadi masalah itu kan bukan di dalam kemasannya, tetapi di dalam bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Even di dalam keseharian kita. Cheers. Ya. Saudara, pastikan bahwa kita tidak terjebak di dalam satu spiritualitas kalengan. Bilang sama kiri kanannya, jangan spiritualitas kalengan. Gitu, bilang sama dia gimana? Karena kalau kita terjebak di dalam spiritualitas kalengan, kita tidak akan bisa menjumpai Tuhan di dalam keseharian kita. Karena kita pikir bahwa there are such rules untuk dipenuhi sebelum Tuhan akan berjumpa dengan kita. Sehingga kita akan terus terulang di dalam satu rutinitas bahwa Tuhan hanya bisa menjumpai kita di gereja. Tuhan hanya bisa menjumpai kita kalau kita ke gereja. Tuhan hanya akan memberkati kita kalau kita memberikan persembahan. Tuhan akan melakukan yang baik kalau kita melakukan yang ini. Sehingga Tuhan, sosok ini bukan lagi menjadi God, tetapi menjadi idol, menjadi berhala. Bahwa Tuhan hanya akan melakukan A jika saudara melakukan B. Jika Tuhan tidak akan lakukan C jika saudara tidak melakukan D. Ini adalah spiritualitas kalengan. Kenapa orang-orang begitu ingin terjebak atau sengaja dijebak di dalam spiritualitas kalengan? Jawabannya adalah karena orang ingin yang sama. Saudara, incinkah saudara minum yang sama dengan saya? Mungkin saudara akan bilang, oh enggak. Tapi saya akan bilang bahwa ini adalah, saya bungkus dengan suasana yang lebih rohani. Ini adalah air suci. Yang minum akan suci.
Biarkan air kehidupan itu mengalir melalui tenggorokanmu. Menyucikan badanmu. Saudara akan pikir, oh oke, betul juga. Dan abis itu saudara akan beli, gitu kan? Kenapa? Karena saudara pikir bahwa, oh ini benar. Dan yang lebih terkutuk adalah bukan saudara. Yang lebih terkutuk adalah yang ngomong. Gitu kan? Ini adalah air suci yang akan menyucikan kehidupanmu. Pada akhirnya ini menjadi satu perdagangan di dalam spiritualitas kalengan. Dan izinkan saya meminjam bahasanya JBP bahwa God is wild and most of them try to tame him. Tuhan itu begitu liar, tetapi begitu banyak orang yang ingin membuat Tuhan itu menjadi jinak. Dan bagaimana menjinakkan Tuhan yang liar, yaitu untuk menaruhnya di dalam kaleng. Gitu ya. Katakan wow, gitu kan, gitu ya. Tuhan yang liar itu ingin dijinakkan sehingga dia harus ditaruh di dalam kaleng bahwa kamu akan bertemu dengan Tuhan kalau kamu melakukan ini. Atau kalau kamu mengkonsumsi ini, kalau kamu datang ke gereja saya, kalau kamu bayar per bulan di tempat saya, kamu akan mengalami hal ini. No. Tuhan itu terlalu liar bahkan untuk dapat dipahami oleh kita. Dan bahkan untuk dipahami oleh gereja. Dan menjadi spiritualitas kalengan ini menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau saudara beli, saudara pulang, saudara buka, ceklek, saudara minum, hanya dengan iman yang tadi yang saya katakan, saudara minum. Saudara pikir bahwa saya nggak merasakan apa yang Pak Pendeta tadi katakan. And that's the problem. Apa yang dijanjikan, apa yang tadi dijanjikan itu nggak terjadi dalam hidup saya. Padahal tadi jualannya udah oke banget tuh. Air hidup. Sebagaimana ini diisi dengan timba yang sama di semua oleh wanita Samaria itu. Gitu kan gitu. Nah, iya, strategi marketingnya begitu kan. Tetapi kita gak merasakan hal yang sama. Dan itu membawa kita pada hal yang berikutnya. Yaitu pain. The gospel. Seringkali sesuatu yang dimulai dengan tujuan yang baik memakan lebih banyak korban yang tersakiti oleh karena keberadaannya. Ingat sekali lagi. Sesuatu yang tadinya dimulai dengan baik pada akhirnya bisa sekali untuk memakan lebih banyak korban yang tersakiti oleh karena keberadaannya. Dan gilanya adalah next. Ternyata hal ini dialami bukan hanya dari kaum Pentakosta saja, melainkan dialami oleh kebanyakan gereja. Jadi jangan membawa satu jangan menyoroti gitu kan. Kan kita kadang-kadang suka julid ya gitu ya. Ini gara-gara gereja itu tuh gitu kan itu. Padahal enggak, mostly semua gereja melakukan hal yang sama. Mau dia bilang dia Pentakosta, mau dia bilang dia karismatik, mau dia bilang dia Injili, mau dia bilang apa, oikumene atau apapun gitu kan. Itu apapun dia bisa ngomong gitu dan mostly orang melakukan hal yang sama, yaitu menyakiti orang lain. And that's the problem. Sesuatu yang dimulai baik di Kisah Rasul pasal 2 ternyata terbukti lebih banyak membuat orang tersakiti. Apapun gereja mereka, apapun denominasi mereka, mostly banyak sekali yang tersakiti oleh gereja. Gereja menjadi tempat orang sakit, menyakiti orang lain karena tidak sadar bahwa dirinya sakit. Lihat kiri kanan saudara-saudara, lihat apakah dia orang sakit? Apakah dia sadar diri dia sakit? Apakah dia sadar kalau dia ada orang sakit? C.S. Lewis mengatakan demikian. Next. Sebelum kita menyadari betapa sakitnya kita, mustahil kita memandang kepada Tuhan untuk mencari penawarnya. Sebelum kita menyadari betapa sakitnya kita, mustahil bagi kita untuk memandang kepada Tuhan untuk mencari penawarnya. Bapak, ibu, saudara sekalian, percayalah bahwa orang yang duduk di sebelah kirimu itu adalah orang sakit. Yang di sebelah kananmu duduk itu nggak kalah sakitnya dari yang di sebelah kirimu. Yang di depanmu itu juga sakit, yang di belakangmu lebih sakit lagi.
Dan pada akhirnya kita adalah orang-orang yang sakit. Tetapi jika kita memandang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Dan kita perlu untuk mengatakan bahwa pemulihan itu datangnya bukan dari sesuatu yang kalengan. Pemulihan itu datang nggak dari sesuatu yang kalengan. Pemulihan terjadi karena perjumpaan. Sekali lagi, pemulihan terjadi karena perjumpaan. Ayub mengalami kehancuran dalam hidupnya, tetapi perjumpaan dengan Tuhan memulihkan kehidupan. Pemulihan terjadi bukan karena yang kalengan, tetapi karena perjumpaan. Dan karena kita menyadari firman ini, saya berdoa agar kita semua mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Dan setelah itu, yang tadinya sakit, yang tadinya pain, sekarang melangkah kepada satu hal yang saya berikan judul Pentekostal. Mari kita memandang kepada Tuhan, mengingatkan bahwa pain adalah selalu menjadi bagian dari pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit. Sekali lagi, tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit. Dosen pastoral saya waktu saya di Petamburan itu bilang bahwa patah hati itu bagus buat kamu semuanya mahasiswa-mahasiswa. Karena mahasiswa-mahasiswa gereja seminari Pentakosta kan selalu berpikir hal yang sangat out of mind. Misalnya gini, orang tuh nggak usah pacaran, nanti setelah langsung aja bahwa ini, gitu kan? Bahwa ini jodohku, gitu kan? Jangan patah hati, gitu kan? Kalau Bung Onggi udah patah hati berapa kali, Bung, kan gitu ya, gitu. Gitu dah. Kata dosen saya bilang katanya patah hati itu bagus. Kenapa? Buat apa? Karena itu melatih resilience. Orang patah hati itu melatih untuk nggak bunuh diri, gitu kan? Setidaknya, kan, gitu kan? Walaupun dengan lagu itu hianati, gitu kan? Sebisa dirimu, mari angkat tanganmu ke atas, gitu kan? Gitu. Come on. Pain itu baik untuk pertumbuhan kita. Dosen saya waktu itu adalah Pak Jonathan Trisna. Dan anak-anak pada nggak terima gitu ketika dibilang, tapi Pak bukannya kalau misalnya jodoh itu dari Tuhan, itu langsung Pak yang namanya pacaran habis itu langsung menikah. Kan? Enggak gitu. Patah hati itu bagus buat kamu. Ada yang lagi yang nanya gitu, Pak Jonathan pernah patah hati nggak? Pernah 2 kali, dijawab langsung gitu kan. Bung Onggi pernah nggak patah hati gitu kan. Gitu. Kalau kau pernah patah hati, gitu kan, sering gitu. Kan gitu ya, gitu kan. Jadi kita melihat bahwa ternyata sakit itu bagus untuk pertumbuhan kita. Orang gereja menyakiti kita and that's good. Gereja menyakiti kita and that's good. Tapi juga jangan bego untuk tetap di satu tempat gereja yang toksik yang menyakiti kita, sakiti aku lagi, gitu kan itu. And that is crazy man, gitu kan. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah satu lesson learned dalam kehidupan. Kita percaya bahwa orang-orang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Ada beberapa yang benar-benar come to stay atau yang come as a lesson dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa itu adalah baik. Yang kita butuhkan adalah satu rasa baru selain dari yang pernah ada. Kenapa saya bilang rasa baru yang pernah ada? Kita udah pernah coba semuanya. Kita udah pernah didoain, mulai dari yang namanya dibaptis selam, dibaptis pacik biasanya pacik dulu, dipacik udah, diselam udah, didoain, tumpangin tangan, pencurahan Roh Kudus, mari sama-sama katakan sama saya gitu kan, syikiraba gitu kan, itu dan sebagainya, diulangi bersama-sama dengan saya gitu. Semuanya kita udah pernah coba, didoain sama penatua, dikasih minyak urapan, minum perjamuan kudus, apapun kita sudah pernah coba semua rasa itu. Makan emas, gitu kan? Makan emas juga udah pernah, men. Kita udah pernah coba semua rasa itu. Tapi yang kita butuhkan adalah satu rasa baru, gitu ya. Rasa baru dari yang semua yang udah pernah ada itu. Come on. Saudara, saya cuma mau bilang begini. Kalau semua rasa yang saudara pernah coba itu berhasil dalam hidup saudara nggak ada di sini. Orang yang ada di RLC adalah orang yang udah mencoba segala sesuatu di luar sana dan ternyata bahwa semua rasa ini nggak oke banget gitu ya.
Saya udah pernah mencoba segala sesuatu hal tersebut. Siapa di sini udah pernah didoain jatuh? Udah ada yang lebih dari sekali mungkin? Oke, gitu kan? Belum yang belum pernah jatuh. Oh, oke. Yang udah pernah jatuh, betul, tumbang ya kan? Slain in the spirit, gitu kan? Dengan segala macam manifestasinya, mulai dari tertawa, menangis, jumpalitan, gulung-gulung. Di awal abad ke-20 tuh ada sekte Pentakosta yang disebut the Holy Rollers gitu ya. Jadi kalau mereka itu dipenuhi Roh Kudus, mereka akan berguling. Gitu kan? We try everything. Kita mencoba segala sesuatu. Semua rasa tersebut. Karena itu kita butuhkan satu rasa baru. Selain daripada apa yang pernah ada, dengan mengingat kembali alasan mengapa Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, yaitu 3 hal ini. Ini alasan kenapa Roh Kudus dicurahkan: love, passion, and reconciliation. Karena cinta Allah pada kita, karena untuk membangkitkan semangat, passion, pekabaran Injil itu, dan untuk merekonsiliasi bangsa-bangsa itu. Pastor Vinky kemarin membahas dengan sangat bagus di podcastnya. Dia katakan Pentakosta menjadi satu antitesis dari Menara Babel. Ketika Menara Babel adalah satu tempat dipecahkan, maka Pentakosta adalah ketika semua bahasa-bahasa itu disatukan kembali. Keren banget ya. Makanya dengerin podcast ya itu gitu kan. Keren banget ngomong gitu ya. Gitu. Nah, karena itu kasih, passion, dan reconciliation itu harus menjadi semangat Pentakosta ini. Bukan semangat klan, bukan semangat glam, bukan semangat can. Tetapi semangat untuk memiliki satu rasa yang berbeda. Untuk memiliki rasa plain. Mencoba rasa yang baru. Berbicara semangat yang plain, rasa yang plain, tentunya kita kembali pada jeng-jeng. Sekaleng dulu bang. Ya kan? Kembali lagi kepada plain. Rasa yang plain ini. Mencoba untuk kembali kepada semangat Pentakosta yang asali. Kasih, passion, reconciliation. Kalau kita minum ini, bunyinya beda. Sama lah ya. Ketika kita minum ini, kita akan merasa, oh haleluya. Gak ada hubungan sih sebenarnya, tapi gue bilang aja. Maka ingatlah kepada Pentakosta itu sendiri, kepada semangat yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan hal itu setelah kita menyaksikan atau menerima kenyataan bahwa pain itu membuat kita grow. Pain membuat kita grow, hal itu membuat kita itu mengalami pemulihan. Akui bahwa pain itu ada, akui bahwa pain itu ada di dalam kita, dan pain itu membuat kita grow. Dan itu membuat kita mengalami pemulihan. Next. Setelah pemulihan terjadi dan menjadi plain kembali, sekarang gereja diperhadapkan pada pertanyaan, what's next? Lalu apa? Ya dong, pemulihan. Senang banget kan, orang-orang tuh selalu bilang gitu, pemulihan. And then what? Setelah dipulihkan lalu apa? Saya percaya ada banyak jalan to where the Spirit leads. Ada banyak jalan, Roh Kudus menuntun kita ke banyak jalan, yes. Kebanyakan orang, tapi cenderung untuk kembali lagi pada kosong-kosong yang sebelumnya. Itu problemnya. Pemulihan, lalu kembali lagi kepada hal yang tadi. Kita mulai lagi dari tadi. Tersakiti lagi, dipulihkan lagi, tersakiti lagi, dipulihkan lagi. Come on, let's try new taste tadi. Gak peduli apapun yang saudara lakukan, church, ministry, Bible college, seminaries, asosiasi teolog, dan sebagainya. Asalkan, hear me out, jangan mengulangi sejarah dengan cacat karakter. Problematika tadi, semua hal itu tidak akan terjadi separah itu kalau tidak ada masalah dengan cacat karakter. Kita disakiti karena oleh orang-orang yang memiliki cacat karakter. Kita pun jadi punya cacat karakter untuk menyakiti orang lain. Gereja Tuhan,
Kalau pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa mengatakan bahwa oke, enough with this, enough dengan semua cacat karakter ini, saya nggak mau lagi punya cacat karakter. Saya mau dipulihkan, saya mau hidup yang lebih baik. Agar karakter saya tidak cacat, maka saya tahu bahwa saya bisa melakukan apapun asal tidak boleh mengulangi cacat karakter tersebut. Jadi apapun pelayanan saudara, sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang mengurus gereja, melayani, pelayanan, dan sebagainya, apapun saudara boleh lakukan, yang tidak boleh atau yang perlu diselesaikan hari ini adalah tentang cacat karakter saudara. Pandangi lagi orang kiri kanan, bilang sama dia, kita beresin cacat karakter lu. Kan gitu ya kita. Bilang sama dia, kita itu yang perlu dibereskan loh. Yang perlu dibereskan itu adalah ini, cacat karakter kita. Sehingga kalau kita tahu bahwa cacat karakter kita perlu dibereskan, kita memandang kembali kepada peristiwa Pentakosta, itu menjadi satu awal perjalanan kita. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa Pentakosta adalah awal perjalanan, bukan tujuan akhir. Next. Bahwa Pentakosta adalah awal perjalanan dan bukan tujuan akhir. Leluhur kita datang dari kejadian Pentakosta dan tidak pernah berpikir bahwa agar kita berakhir di Pentakosta tersebut. Leluhur kita datang, di Kisah Rasul pasal 2 itu mereka, oke, here we go. Pencurahan Roh Kudus. Tetapi nggak pernah mereka berpikir bahwa kita akan tetap berada di situ. No. We need to spread ourselves. Kita perlu untuk memberitakan Injil seperti yang dikatakan pesan Yesus kepada para murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan, dan itu tidak mungkin kita lakukan dengan cacat karakter, dengan begitu banyak emotional baggage dalam hidup kita. You need to be whole first. Jadi kemana kita akan melangkah? Apa yang saudara akan lakukan? Lalu saudara akan mengatakan, tapi kalau gitu nanti kalau misalnya saya udah hidupnya saya sudah dirubah atau sudah berubah, apakah saya perlu mengambil yang mana yang harus saya ambil? Yang ini atau yang itu? Di dalam kisah Alice in Wonderland, ada satu kucing yang namanya Cheshire Cat. Yang dia bisa ketawa dengan sangat menyebalkan. Ketika Alice itu bertanya sama dia, permisi Pak Kucing, jalan yang mana yang harus saya ambil? Dia akan tanya, kamu maunya kemana? Lalu Alice bilang, kemana juga boleh. Oh kalau gitu, jalan yang manapun juga boleh gitu untuk diambil. It doesn't even matter kalau saudara tidak tahu mau kemana. Namun di dalam kekristenan kita tahu bahwa kemanapun kita melangkah, kita ingin kembali kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu puisi yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya The Road Not Taken, yang ditulis oleh satu orang pujangga Amerika namanya Robert Frost. Robert Frost, di dalam puisinya ini, Robert Frost ini dibacakan ketika inaugurasinya Jimmy Carter sebagai Presiden Amerika yang ke-39. Kurang lebih demikianlah bunyinya. Dua jalan bercabang di hutan kuning dan sedihnya aku tidak bisa menjalani keduanya dengan hanya menjadi seorang pengelana. Lama aku berdiri dan melihat ke bawah sejauh yang kubisa, ke tempat jalan itu menghilang di antara semak-semak. Lalu melihat yang lainnya sama bagusnya dan mungkin lebih baik karena jalannya berumput dan menarik untuk dijalani. Dan semua orang yang telah melaluinya telah sama-sama menjejakkan kakinya di tanah itu. Keduanya sama-sama terbujur pagi itu di antara dedaunan, tidak ada jejak hitam yang tertinggal. Oh, aku telah menyimpan yang satu untuk lain hari dan aku tahu bagaimana setiap jalan pasti mengarah ke jalan lainnya. Aku ragu apabila aku harus kembali. Next. Aku akan menceritakan ini sambil menghela napas di satu tempat setelah melewati masa demi masa. Dua jalan bercabang di dalam hutan dan aku mengambil jalan yang lebih jarang dilalui. Dan hal itulah yang membuat semuanya berbeda. Dan aku mengambil jalan yang lebih jarang dilalui. Dan itulah yang membuat semuanya berbeda. Kekristenan adalah hal yang minor. Kekristenan tidak pernah dipanggil untuk menjadi hal yang mayor. Kenapa? Karena kita adalah garam dunia dan terang dunia.
Apabila garam berkumpul dengan garam, maka yang terjadi adalah darah tinggi. Francis Chan mengatakan bahwa orang Kristen itu seperti pupuk. Kalau disebar, mereka akan menumbuhkan lingkungan mereka. Kalau dijadiin satu, itu akan bau. Tidak ada maksudnya untuk mengumpulkan orang Kristen dan orang Kristen dan orang Kristen saja. No, orang Kristen perlu untuk disebar bagi dunia ini untuk mengambil jalan yang berbeda daripada apa yang biasa diambil oleh orang lain. Akan terlihat lebih mudah untuk tetap stay di gereja, untuk terus melakukan kegiatan kita sebagaimana adanya, untuk kelihatan bahwa oh dia orang baik ya, pergi ke gereja dan sebagainya. But that's not really the matters. The matters adalah bagaimana saudara disebar atau mengambil jalan yang lebih jarang dilalui orang lain, dan bagaimana jalan itu bisa mengubahkan kehidupan. Jadi kita memiliki satu plan. Dan berikutnya adalah blend, Pentecostal. Artinya saya bukan lagi milik saya sendiri. Klan saya bukan lagi klan milik saya sendiri. Tidak perlulah satu persaingan imajiner antara klan saya dengan klan lain. Di dalam Efesus 2 ayat 10, Rasul Paulus mencatat karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10 ini, kata buatan Allah adalah satu terjemahan yang terdengar janggal dari satu kata Yunani yang disebut poema atau poem. God's poem. Karena kita ini adalah puisinya Allah. Ya. Karena kita ini adalah puisinya Allah. Allah menceritakan tentang dirinya melalui kita. Kita ini adalah puisinya Allah. Lihat kiri kanan, orang itu puisinya Allah. Mungkin puisi horor gitu kan gitu. Puisi horor mungkin gitu kan gitu. Kita adalah puisinya Allah. God's poem. Dan lucunya dengan puisi adalah bahwa karena kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang coba untuk diceritakan sebelum kita sampai kepada ujungnya. Gitu kan? Next, klik sekali. Nah, nih. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara familiar dengan lagu ini. Ini ada satu lagu. Saya tahu bahwa saudara pasti akan sangat familiar dengan chorusnya, tapi apakah saudara familiar dengan awalnya? Kurang lebih gini, kan saya butuh gimmick ya hari ini, jadi saya pakai gitar. Nah. Ya. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you know what I'm saying, I'll translate as I go along. Ada yang tahu lagu apa? Nggak tahu ya. Tapi ini benar kan ya? Poets gitu kan. Seorang penyair menggunakan begitu banyak kata-kata untuk menceritakan tentang hal yang sederhana. Itu membutuhkan pikiran, butuh waktu, butuh rima untuk membuat puisi ini menjadi hidup. Dengan musik dan kata-kata yang sudah saya mainkan, untukmu aku menuliskan sebuah lagu agar kamu tahu apa yang ingin saya katakan. I'll translate it for you. Saya akan terjemahkan as I go along, gitu kan? I go along. Next dong, pasti tahu semua. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Jadi sebenarnya apa yang ditulisin dari panjang lebar itu cuma mau bilang I love you gitu. Nah itulah bagaimana Tuhan membuat satu puisi di dalam saudara untuk menceritakan bahwa I love you. Tapi dengan segala sesuatu yang dia tuliskan, dengan semua pain dalam hidup saudara, dengan semua tadi babcikan percik, laba-laba, semua apapun yang saudara pernah minum, debu intan, mawar, bukan mawar, emang di dukun ya, dengan kemenyan atau apapun yang saudara pernah konsumsi di dalam gereja, itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita, right? Tetapi nggak semudah itu. Why? Because you are God's poem. Tapi jangan salah bahwa the poem is not the idea. Poetry itu bukan tujuan aslinya. Tujuan aslinya untuk mengatakan bahwa aku mengasihi kamu. Atau di dalam bahasanya Amanat Agung adalah jangan lupa bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. And itu adalah yang Tuhan ingin katakan bahwa I am with you. Dan kalau saudara hari ini bilang bahwa hidup saya masih panjang tapi saya masih muda. Yes, betul. Tuhan akan membawa saudara naik, turun. 7 turunan, 8 tikungan, 11 tanjakan dan sebagainya. Tuhan akan membawa saudara untuk melakukan apa yang ia inginkan dalam hidup kita. Dengan demikian, jika kita sudah melihat bahwa ini menjadi satu blend di dalam kehidupan, maka kita ada kepada penutupnya, yaitu gain Pentecostal. Mari kita kembalikan pada semangat Pentakosta itu, semangat kasih, hasad, rekonsiliasi yang menyatukan kita yang sedikit berbeda, yang telah jatuh ke dalam dosa yang sama namun menerima pengampunan dari Tuhan yang sama, sekaligus diutus membawa kabar baik, membaptis dan mengajar dunia ini melakukan. Gain Pentecostal bukanlah milik komunitas iman tertentu, tapi merupakan bagian mereka yang dimiliki oleh Kristus. Demikianlah apa yang Rasul Paulus tuliskan pada Filemon. Dalam Filemon 1 ayat yang ke-20 dia katakan begini dalam suratnya. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Pesan saya pada RLC pagi ini adalah, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Karena itu akan menjadi penghiburan. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, biar lu berguna ya, gitu kan, gitu, biar sama dia gitu. Kamu harus berguna di dalam Tuhan, gitu kan, gitu. Biarlah kamu berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Saya akan tutup dengan satu narasi ini. Ingat bahwa kalau kita berbicara tentang gain, bahwa yang penting adalah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita harus terlaksana. Theodore Roosevelt, seorang presiden Amerika Serikat, memberikan satu speech yang judulnya Citizenship in Republic. Dia katakan begini, bukan kritikus yang penting, bukan orang yang menunjukkan bagaimana orang kuat dapat tersandung, atau bagaimana satu perbuatan bisa dilakukan dengan lebih baik. Penghargaan itu milik orang-orang yang benar-benar berada di dalam arena, yang wajahnya ternoda oleh debu, keringat, dan darah, yang berjuang dengan gagah berani, yang berbuat salah, yang gagal lagi dan lagi, karena tidak ada usaha tanpa kesalahan dan kekurangan, tetapi yang benar-benar berusaha melakukan perbuatannya, yang mengetahui antusiasme yang besar, pengabdian yang besar, yang menghabiskan dirinya untuk tujuan mulia, yang pada akhirnya mengetahui kemenangan atas pencapaian yang tinggi. Dan yang terburuk, jika ia gagal, paling tidak ia gagal dengan penuh keberanian. Sehingga ia tidak akan digolongkan dengan jiwa-jiwa yang dingin dan penakut, yang tidak mengenal kemenangan atau
kekalahan. Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang berada di dalam satu arena. Bukankah Rasul Paulus mengatakan bahwa marilah kita bertanding dalam satu pertandingan iman yang telah ditentukan bagi kita. This is our arena. Mari kita mencobanya untuk melakukan apa yang baik, benar, melakukan hal yang terbaik yang kita bisa. Sekalipun kita gagal, kita akan gagal di dalam keberanian kita. Sehingga kita tidak digolongkan dari orang-orang penakut yang tidak pernah mencoba. Kita pernah digolongkan di dalam golongan orang-orang penakut yang hanya ikut arus saja. Yang berpikir bahwa ini adalah satu tempat yang paling enak, paling kalengan, semuanya sudah standar. No! Jika saudara kembali kepada spiritualitas yang kalengan tadi, maka saudara sungguh akan lebih tepat jika saudara bertumbuh dengan hal tersebut. Tapi biarlah kiranya api Pentakosta yang bersinar 2000 tahun yang lalu memberikan kita satu tujuan, memberikan kita satu keberanian untuk bergerak melampaui. Ingat bahwa 2000 tahun yang lalu para rasul itu, mereka tidak berpikir bahwa hari ini saudara juga akan ngomong hal yang sama dengan cara mereka ngomong. Atau saudara hari ini bisa menikmati fenomena yang sama dengan apa yang mereka nikmati. No, they don't want that. Yang ingin hal itu adalah para fenomena yang menginginkan untuk menikmati fenomena yang seperti 2000 tahun yang lalu itu adalah cuma orang-orang yang fenomena junkies. Itu kita bahas di podcast. Karena kan ada adrenalin junkies, ya gak sih? Orang-orang yang senang bungee jumping itu kan adrenalin junkie. Mereka senang gitu untuk dapat adrenalin. Tapi orang-orang yang hanya ingin fenomena, itu udah kayak fenomena junkie semua. Tetapi Roh Kudus membuat kita hidup. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Dan saudara adalah puisinya Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam gelanggang. Orang-orang yang berjuang hidup yang benar karena Tuhan melakukan apa yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Say it one more time. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Let's sing it one more time. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Reaching for your heart, hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, kami percaya
Engkau adalah Allah yang sedemikian liarnya. Engkau tidak dapat dikontain oleh tangan buatan manusia. Engkau yang lebih besar daripada bait Allah yang dibuat di Yerusalem. Engkau yang lebih besar daripada tembok-tembok gereja kami ya Tuhan. Tetapi Engkau yang besar itu Engkau bisa menjadi cukup kecil untuk bisa muat di dalam hati kami. Tuhan, di dalam merayakan Pentakosta, ajar kami untuk tidak mengejar fenomena, tetapi untuk mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami. Untuk menyadari bahwa Engkau berkarya di dalam setiap detik dalam hidup kami. Untuk menyadari bahwa kami adalah puisinya Tuhan. Bahwa Tuhan menulis hidup kami enggak salah. Tuhan menuliskan hidup kami sebagai satu cerita yang hidup, agar kami menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Tuhan, ajar kami untuk berguna. Tuhan, ajar kami untuk berguna. Tuhan, ajar kami untuk berguna. Kiranya Allah Roh Kudus yang melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan para rasul, yang melakukan hal-hal yang besar di dalam hidupmu, yang seringkali tidak terdengar atau yang seringkali kau abaikan, mengetuk hatimu siang hari ini untuk menjadi corong suaranya. Biarlah kiranya ketika dunia melihatmu, dunia melihat Kristus yang ada di dalammu. Biarlah kiranya ketika dunia melihatmu, dunia melihat adanya karakter yang baik di dalam hidupmu. Biarlah kiranya ketika dunia melihatmu, dunia boleh melihat bahwa engkau adalah teladan bagi dunia ini. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa dunia ini gak butuh lebih banyak orang pintar, dunia ini gak butuh lebih banyak orang kaya. Tetapi dunia ini lebih banyak butuh teladan. Orang-orang yang bisa mengasihi, orang-orang gereja yang gak aneh, gak fanatik, gak narsis. Tapi orang-orang yang membagikan Kristus dengan cara yang paling sederhana kepada dunia yang memberikan kasih kepada dunia yang rindu akan kasih karunia ini. Ya Roh Kudus, sentuh hidup kami, sentuh hati kami, ubahkan hidup. Yang baik dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, melanjutkan kisah puisi Tuhan di dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk semuanya. Baik, saya persilahkan untuk yang offering dulu. Oke. Oh, video dulu. Oke. Oh, offering-nya pakai video. Oh, mantap.
Habis ya? Udah tadi? Ini. Testing. Ini. Oh ya? Ini. Shalom, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi persembahan. Teman-teman sekalian, sebagai pengantar persembahan, saya akan bacakan 3 buah bacaan. Yang pertama, kita akan membacanya bersama-sama dari kitab Ulangan, pasalnya yang ke-26 ayat 12-13. Ulangan pasal 26 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan perpuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan perpuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi, kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Teman-teman sekalian, ayat ini berkata bahwa Tuhan memberikan sebuah pesan kasih. Pesan kasih yang dia sampaikan adalah pesan kepada orang-orang yang mungkin dipinggirkan oleh kita. Selain daripada orang Lewi tentunya. Di mana persembahan perpuluhan itu harus diberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan juga kepada janda. Hal ini memberikan sebuah penggambaran yang sangat indah buat kita semua, bahwa Allah pun turut memperhatikan hidup mereka. Dan Allah ingin melalui kita hidup mereka terjaga. Alkitab menggambarkannya dengan kata-kata seperti berikut. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Tidak hanya dapat makan, tapi menjadi kenyang. Bentuk tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Namun yang terjadi di dalam Lukas 20 ayat 46-47 berkata demikian. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan yang terhormat dalam perjamuan.
yang menelan rumah janda-janda, garis bawahi, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ternyata orang Lewi yang dikhususkan bagi Tuhan, orang Farisi yang ada di dalamnya, mereka ternyata melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan untuk mereka lakukan, yaitu mereka menelan rumah janda-janda. Suatu perbuatan yang ternyata membuat apa yang Allah perintahkan untuk hidup janda itu diperhatikan, ternyata tidak diperhatikan oleh mereka. Namun ini yang menarik. Di ayat yang terakhir, dalam Lukas 21 ayat 2-4, firman Tuhan mencatat, berarti satu pasal sesudahnya, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Rekan-rekan sekalian, sebuah sindiran yang sangat halus ya. Ketika Tuhan menegur apa yang diperbuat oleh si Farisi itu dengan menelantarkan rumah para janda-janda, sementara Lukas mencatat satu pasal sesudahnya bahwa ternyata Yesus memberitahukan, ini loh contohnya, janda yang cuma bisa memberikan kepada rumah Tuhan hanya 2 peser atau 1 duit. Dan dia memberitahukan ini di depan murid-muridnya. Suatu bentuk protes daripada Tuhan Yesus dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi zaman itu. Maka dari itu teman-teman sekalian, baiklah kita memberi dengan mengingat bahwa apa yang kita berikan itu punya hak bagi mereka, orang-orang yang memang membutuhkan. Dan biarlah kita memberikan ini dengan sukacita, di mana kita bisa memberikannya karena kita membantu kehidupan mereka. Mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan, mereka kenyang. Dan bagi pengurus yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan berkat. Tuhan berikan hati lebih untuk memanage, juga memberikan kasih yang lebih. Untuk kiranya uang yang dikelola ini, kiranya bisa dipakai untuk menjadi berkat juga buat mereka. Sehingga pengajaran kita kepada mereka tidak hanya sekedar pengajaran yang diucapkan di gereja, tetapi bisa menjadi sesuatu yang melimpah keluar, yang nyata keluar. Jadi kalau teman-teman sudah siap untuk memberikan persembahan, mari siapkan persembahan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kami sadar persembahan ini adalah persembahan yang kami berikan dari ketulusan hati kami buat Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini melalui orang-orang yang ada di pengurus RLC ini Tuhan, mengelolanya dengan baik, sehingga ini akan menjadi berkat bukan hanya sekedar buat kami, tapi buat orang-orang lain juga yang membutuhkan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, persembahan bisa teman-teman transfer pada nomor rekening berikut ini. Oke teman-teman, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mari LC, mari harapkan yang terbaik yang dari Tuhan. Kiranya berkat Tuhan Allah Bapa mengalir dari tahta yang kudus ke dalam peribaanmu. Dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus mengingatkanmu bahwa Ia mengasihimu di setiap waktu dalam kehidupan. Dan kuat-kuasa Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam kasih, passion, dan rekonsiliasi dengan dunia yang dikasihinya. Kiranya engkau diberkati, pergi keluar menjadi berkat, dan kiranya dunia boleh melihat Kristus yang hidup di dalammu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita terima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.